Baik, sekarang kita ke bagian proporsi dan segitiga-segitiga yang sebangun. Jadi yang pertama itu kita mau menggunakan teorema tentang proporsionalitas. Teorema tentang proporsionalitas segitiga ini kita lihat ada di teorema 8.4. Jadi perbandingan sisi-sisinya itu senilai ya, proporsionalitas tuh. Sisi-sisi yang bersesuaian tentu saja. Kita lihat di sini teorema 8.4 dikatakan bahwa jika garis paralel pada salah satu sisi segitiga itu saling berpotongan dengan dua sisi lainnya, maka garis tersebut akan membagi dua sisi secara senilai. Jadi perbandingannya nanti senilai. Jadi kalau misal ada garis paralel pada ada garis yang paralel pada salah satu sisi segitiga, kemudian memotong pada dua sisi segitiga lainnya, maka nanti garis ini akan membagi menjadi dua sisi yang proporsional atau perbandingannya sama. Kita lihat pada gambar di sini. Ini ada segitiga QRS. Kemudian kita buatkan garis TU yang dia sejajar dengan salah satu sisi segitiga yaitu QS. Garis TU ini memotong dua sisi lainnya yaitu sisi QR dan sisi SR di titik T dan di titik U. Maka nanti perbandingannya ini akan proporsional. Perbandingan siapa yang titik potong tadi? RT dengan TQ itu akan sama dengan RU banding US. Jadi rasionya itu akan sama RT TQ dengan rasio RU US. Nah, kemudian teorema 8.5 selalu ada kebalikannya ya kalau misal teorema-teorema di geometri ini. Jika ada garis yang dibagi if a line divide, jadi jika garis dibagi menjadi dua sisi pada segitiga dengan memiliki proporsional, ya misal kita langsung lihat saja di sini. Jika diketahui RT banding TQ dengan RU banding US, jadi kalau misal garis-garis pada dua sisi segitiga ini katanya dibagi secara proporsional gitu mungkin ya kalau kita terjemahkan bebasnya, maka nanti TU-nya itu akan sejajar dengan QS gitu. Jadi kalau perbandingan, kalau kita membagi sisi-sisi segitiga kita membagi dua sisi pada segitiga secara proporsional, jadi perbandingannya sama, itu senilai, maka nanti akan menghasilkan bahwa sisi yang tadi membagi dua sisi segitiga itu sejajar dengan sisi segitiga lainnya gitu. Nah, ini tentang teorema 8.5. Kemudian kita lihat contoh 1, kita mau mencari panjang sebuah ruas garis yang di sini belum diketahui. Pada diagram diketahui bahwa AB itu sejajar dengan DE. Pakai teorema 8.4 ya kayaknya. Jadi kalau ada garis sejajar demikian, dia membagi sisi segitiga, maka nanti proporsinya akan sama. CD banding DB akan sama dengan CE banding EA, atau di sini DC banding BD akan sama dengan EC banding AE. Sehingga kita bisa tahu nilai AC ada AC. EC adalah 6 gitu. DC-nya 4, BD-nya 8, kemudian EC-nya kita yang mau cari, dan AE-nya adalah 12. Kalau disubstitusi artinya disubstitusi di sini dikali 12
di sebelah kiri juga kali 12, yang sebelah kanan 12-nya hilang, tinggal C bukan hilang ya, sebetulnya 12 bagi 12 kan 1 ya. Di kiri itu kali 12, 4 kali 12 bagi 8 itu 6 gitu. Jadi panjang EC adalah 6. Kita lihat contoh yang kedua, di sini menentukan sisi yang paralel, berarti penggunaan teorema 8.5-nya yang converse-nya itu. Tentukan apakah MN sejajar dengan GH atau tidak. Kita lihat di sini. LN-nya 48, NH-nya 16, LM-nya 56, MG-nya 21. Kata teorema 8.5, kalau proporsinya sama dari sisi-sisi yang dibagi ini, baru dikatakan dia sejajar. Kita lihat di sini. LM dengan MG 56 banding 21 itu 8 banding 3, kemudian LN dengan NH 48 banding 16 itu 3 banding 1, tidak sama, berarti MN tidak paralel dengan GH. Nah, ada teorema yang lainnya yaitu teorema 8.6. Dikatakan bahwa di teorema ini jika 3 garis paralel atau 3 garis sejajar berpotongan, jadi dipotong oleh 2 garis transversal gitu, maka mereka, jadi 3 garis sejajar ini akan memiliki proporsionalitas pada transversalnya. Kita lihat nih proporsionalitas, jadi nanti transversalnya itu akan membentuk sisi-sisi yang perbandingannya senilai atau sama atau proporsional. Kita lihat di sini R sejajar dengan S sejajar dengan T, maka pasti nanti R juga sejajar dengan T. Terus ada 2 garis transversal di sini L dan M. Kemudian kita punya titik-titik potong antara 3 garis sejajar tadi dengan transversalnya, ada U, V, W, X, Y, Z. Nah, maka nanti kata teorema 8.6, perbandingan UW ini dibandingkan dengan WY itu akan sama dengan Vx berbanding XZ gitu. Jadi sisi-sisi yang perpotongan dengan transversalnya ini dengan 3 garis sejajar itu nanti akan proporsional, perbandingannya sama. Nah, 8.6 ada lagi teorema. Jika katanya ada sebuah sinar garis yang membagi sudut dari sebuah segitiga, maka sinar garis tersebut membagi sisi yang yang di hadapannya itu menjadi segmen. Jadi ini yang memiliki panjang yang proporsional. Jadi ini kita pernah, si ray-nya ini adalah sebuah angle bisektor yang garis bagi sudut itu. Nah, jadi kalau misal ada sinar garis yang membagi 2 sudut sama besar, maka nanti dia akan membagi 2 sisi di hadapannya ini secara proporsional gitu. Proporsional pada 2 sisi lainnya. 2 sisi lainnya itu yang mana? Kita lihat di sini. Ada CD, dia membagi 2 sudut C. Maka nanti AD banding DB itu akan sama dengan CA banding CB gitu. Jadi perbandingannya ini akan sama 2 sisi lainnya. Kita lihat di sini contoh yang ketiga, kita mau menggunakan teorema tentang proporsionalitas tadi. Yang teorema ini contoh ini pada diagram diketahui bahwa sudut 1, sudut 2, sudut 3 itu kongruen. Ini sejajar semuanya kan ya, garis-garis PS, garis QT, garis
RU itu garis sejajar, sudut 1, 2, sudut 3 itu sudut yang sehadap gitu. Nah, kemudian diketahui PQ 9, QR itu 15, ST itu 11. Garis transversalnya itu yang ini, yang dia tegak. Garis paralelnya itu yang dia horizontal. Jadi kata teorema yang tentang 3 garis paralel tadi bahwa kalau kita punya 3 garis paralel dipotong oleh 2 garis transversal, maka perbandingan sisi-sisi yang terbentuknya itu adalah proporsional atau senilai. Jadi PQ banding QR itu akan sama dengan ST banding TU gitu. PQ-nya diketahui 9, QR-nya diketahui 15, ST-nya diketahui 11, TU-nya yang kita mau cari. Jadi kalau cross product kita kali silang 9 kali TU itu sama dengan 15 kali 11. Sehingga TU-nya diperoleh 55 per 3 atau 18 1 per 3. Nah, itu contoh 3. Sekarang kita lihat contoh 4. Kita mau menggunakan teorema yang tadi tetap di 8.7. Pada diagram ini diketahui segitiga ABC, dia ada AD memotong membagi dua sudut A sama besar. Berarti nanti perbandingan sisi BD dengan DC itu akan sama dengan sisi AB dengan AC ya. Gitu. Ini berdasarkan teorema berapa tadi? 8.7. Misalkan DC ini panjangnya X, maka nanti panjang BD karena kan BC-nya 14 unit, berarti BD itu 14 dikurangi DC-nya tadi X. Sehingga kita bisa di sini AB per AC itu 9 per 15 akan sama dengan 14 kurangi X, BD-nya dibagi dengan DCX itu sendiri. AB, AC, BD, DC gitu ya. Jadi sisi yang bersesuaian, sisi yang dekat dengan sisi yang dibaginya itu. 9X ini tinggal kali silang aja cross product sama dengan 15 kali 14 min X. Nah, gitu. Kemudian kita bisa peroleh bahwa X-nya itu adalah 8,75. Ini aljabar biasa ya, 9X sama dengan 15 kali 14, 210, 15 kali X, ya 15X. Ini 15-nya pindah ruas, 9 ditambah 5, bukan pindah ruas sebetulnya ditambah 15 masing-masing. 15X maksudnya, jadi di kiri jadi 24, di kanan jadi tinggal 0, tinggal 210 saja sehingga X-nya dapat 8,75. Ada aktivitas di sini. Kita diminta di situ untuk membagi segmen menjadi 4 bagian yang sama. Caranya bagaimana? Tinggal buatkan saja. Jadi draw a line segment is about 3 inch katanya. Kemudian label di ini AB-nya 3 inch. Kemudian pilih C dimanapun itu, kemudian hubungkan A dengan C, kemudian using jangka buatkan D pada AC, kemudian buatkan lagi E dengan jarak yang sama menggunakan jangka yang tadi. Jadi tadi kalau misal jangkanya jari-jarinya AD, di sini pun pada saat kita menyimpan titik jangka yang tajamnya itu di D, jari-jarinya sama dengan yang tadi sehingga kita punya ini AD, DE, kemudian EF, FG itu sama gitu. Nah, kalau kita ketarik garis nanti akan menghasilkan AJ, JK, KL, LB pun sama gitu. Nah, ini aktivitas yang memang nanti akan bukan digunakan ya, membuktikan teorema-teorema yang tadi sebetulnya sudah kita pelajari. Oke, part ini selesai sampai di sini, kita lanjutkan part berikutnya.